Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, Om Deddy, Asya Foto masih di rumah Ibu Listi, Omah Singo, yang selalu Om Deddy sampaikan. Tempat ini sejuk banget, ini menjelang maghrib, aduh sinar matahari warnanya bagus banget dilihat dari sini. Silahkan teman-teman yang ada di sana, yang di luar Yogyakarta, silahkan datang ke sini, bisa lihat Google, terjangkau sangat mudah sekali untuk sampai di Omah Singo ini. Baik, kita kali ini kedatangan seorang tamu, seorang seniman, bagaimana karya-karyanya sudah keren abis lah, yang jelas beliau juga punya galeri. Tamu kita kali ini akan memberikan inspirasi, ya berbagi lah bagaimana menjadi seorang pelukis, bagaimana proses menjadi seorang pelukis, tentunya pelukis yang berkualitas, bukan pelukis maaf yang ecek-ecek ya. Jadi semua itu ada nilai, ada rule of the game-nya supaya menjadi pelukis yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan sapa tamu kita sore hari ini. Selamat sore Mas Deddy. Selamat sore Pak Deddy. Senang bisa datang kemari ke rumahnya. Senang sekali, suasananya luar biasa. Luar biasa ya. Dan Om Deddy juga senang, dan Asya Foto kedatangan tamu seniman hebat. Ini seniman teman ayahmu loh. Nanti kamu tanya ya, nanti kamu cerita sama ayah. Baik, sebelum Pak Deddy yang mau tanya, Asya boleh tanya sama teman ayahmu ini coba. Om Katirin kenal sama papanya Azza nggak? Namanya Yul Hendri. Sangat kenal, dan saya sangat dekat juga karena beberapa kali pernah pameran bersama. Dia juga, saya belum lama dia datang ke tempat galeri saya juga. Ya. Baik, tuh dunia kecil ya, dunia kecil. Nggak nyangka orang tuanya ternyata bersahabat sama orang tua Asya Foto. Jadi dunia itu tidak selebar daun kelor ya, jadi lebar tapi kecil, di mana aja bisa ketemu kalau satu profesi. Oke, lanjut saya. Proses awal biar bisa jadi pelukis gimana? Oke. Tentunya kalau menjadi seorang pelukis itu harus perlu proses panjang ya, karena apa yang dia capai, apa yang dia buru, apa yang ingin dia kejar itu sebenarnya sesuatu yang absurd ya. Karena kita bicara seni rupa itu tidak ada habisnya. Karena menjadi pelukis itu proses demi proses harus kita hayati. Kemudian akhirnya menemukan karakter jati diri, itu yang paling penting. Jadi itu. Dan itu saya lalui dari kecil, memang saya sudah senang melukis, kemudian berlanjut ke akademisi ya, masuk seni rupa ISI Yogyakarta angkatan 89, lulus 94. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi pelukis, ya, semua itu prosesnya ya. panjang. Sudah 35 tahun saya berkarya. Wah. 35 tahun itu waktu yang tidak sedikit ya. Berarti asam garamnya betul-betul hebat ini. Punya ini, punya galeri atau kemudian punya anak didik? Kalau saya lebih ke bukan mendidik ya, karena saya lebih ke profesi pelukis untuk berkarya kemudian berpameran. Ketika saya merasakan bagaimana dulu ketika saya kuliah itu, kalau untuk pameran harus kita ngajuin proposal, kemudian harus bayar galeri atau bayar ruang untuk kerjasama. Ketika berjalannya waktu, saya punya ruang, saya manfaatkan untuk teman-teman, ya untuk galeri, untuk pameran siapapun. Tapi tentunya ada seleksi yang. Tanpa dipungut bayaran tuh? Tidak ada. Wah, karena saya merasakan dulu bagaimana susah kita harus pameran gitu. Jadi saya subsidikan ruang itu untuk berpameran, dan kebetulan ini masih berlangsung karena kemarin 7 seniman dari Jakarta, Bandung residen di sini di Omah Singo tinggalnya, kemudian berkarya di galeri saya dan memamerkan karyanya sampai terakhir hari besok. Besok ya. Apa ujungnya itu gimana kemarin? Alhamdulillah waktu opening sangat meriah. Ya. Ada beberapa teman yang workshop itu juga sangat enjoy karena melihat ruang, kemudian
tempat suasana yang dia respon alamnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Namanya apa, Pak? Katirin Art House. Oh, Katirin? Katirin Art House. Iya, 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 iya. Nah, membangun itu apakah apakah setelah bekerja atau pas waktu itu masih kuliah atau gimana membangun galeri ini? Jadi perjalanan saya panjang sekali ya, karena dari lulus 94 kemudian 94. saya memutuskan diri saya untuk sebagai pelukis Oh, dan tidak ada kerja lain sampai hari ini. Saya punya ruang dan beberapa kali saya pameran tunggal itu sampai ya 6 kali ya. Yang terakhir kemarin Journey of Love di galeri saya. Dan beberapa kali saya diundang workshop ke Israel udah 2 kali. wah, keren. Jerusalem Art Fair. Jadi Oh, pertama saya datang ke Israel tahun 2010, kemudian yang terakhir kemarin sebelum pandemi 2018. Kalau di sana selalu 1 bulan, jadi saya sudah keliling Israel, sudah hampir kemput semuanya sudah saya. itu pas lagi konflik atau udah? Kalau Israel selalu konflik, Oh, sampai selalu hari ini konflik. masih konflik, tapi saya diundang sama pemerintah, jadi Aman ya? Aman. Aman. Gitu. Dan beberapa kali workshop di Vietnam, di Hanoi, Ya, no. terus di Pulau Ketam Malaysia dan beberapa tempat di luar yang lain. Nah, itu kalau pas ke sana atas biaya pemerintah secara penuh atau gimana? Kalau yang Israel ya, kalau yang Vietnam di Hanoi itu beberapa kali itu kita biaya tiket sendiri. Kemudian karena saya masuk jaringan Asia Artlink, jadi mereka ngundang kami untuk tiket selama di sana workshop 2 minggu. Mereka yang jamin Jamin hotel semua selama 2 minggu. selama 2 minggu. Wah, ya keren ya. Keren ya. 2 minggu kemudian di Israel 2 kali di ada konflik. Tapi Mas Katirin enjoy aja di sana ya. Iya. Nggak takut ada yang nyasar peluru gitu, nggak takut ya? Ya sempat di Haifa itu di pegunungan setelah pegunungan Karmen kan naik di Haifa itu ada, karena mereka teknologinya luar biasa ya, ada serangan dari Palestina, dari Lebanon, dia tangkap dengan Iron Dome di pegunungan itu di Haifa itu banyak alat yang untuk meledakkan ini rudal yang dari Palestina, dari Lebanon itu. Waktu saya di sana ada 70 rudal yang diluncurkan itu, Sebelum sampai udah pecah dulu ya? hanya satu yang jatuh di Haifa itu. Mengenai gedung itu aja pengalaman di sana. Wah, udah canggih berarti ya? Iya. Wah, keren nih. Keren, nah, sampai Israel. Kemudian sebelum Asia Kutub menanyakan lagi, ukurannya berapa tuh galerinya Mas Katirin? Kalau yang di Katirin House itu ada 2 ruang ya. 2 ruang. Kalau bicara ruang ya sekitar berapa, 200-an. Oh ya, besar ya? Iya, bisa 35 karya untuk ukuran 1 meter, 1,5 meter. Untuk bisa pameran situ gimana? Mungkin nanti ada tamu-tamu Ya saya. ini sebenarnya yang ngurusin untuk Katirin House anak saya Namastu ya. Jadi tetap terseleksi karena tidak pameran hanya sekedar lewat pameran, tapi harus mempunyai sesuatu yang diusung ya, ada wacana baru atau sesuatu yang menarik. Kayak kemarin workshop ini dari seniman Bandung, ada dosen Bandung, ada kuratornya juga orang ITB Bandung. Itu merespon alam, jadi lebih ke merespon daur, temanya daur, jadi merecycle apa yang ada di alam sekitar Gunung Bangkel ini. Dan hasilnya luar biasa. Biasa ya. Wah, keren. Ya. Keren Mas Katirin, keren. Ayo, Asya mau tanya apa lagi? Ya. Pengalaman pameran di mana aja, Om? Ya. Tadi di Oh ya, tadi sudah beberapa saya sebutkan ya. Kalau pameran di dalam negeri ya tentunya Oh ya, dalam negeri. di Tunggal udah 5 kali ya. Pertama di Jogja, di Jakarta, kemudian di Singapura, Tunggal juga pernah di Millenia Tower. Kemudian tahu. Ya, Millenia Tower itu. Kemudian di Pulau Ketam itu kita workshop. Di Malaysia ya. Pulau Ketam Malaysia itu dari Klang, Pelabuhan Klang itu nyebrang ke Pulau Ketam. Itu mah Mas Katirin setiap ada pameran suka apa? Ada yang laku nggak lukisan? Ada. Ada ya. Ya, ya, ada. Tentunya kalau pelukis itu ya berpameran tujuannya untuk membicarakan tentang apa yang harus
saat ini karya yang harus dimunculin gitu. Kemudian embasnya ya dari pameran kita dikenal. Kemudian Betul. kalau ada yang minat ya tentunya bisa ke galeri atau bisa pas di pameran. Pameran ya. Oke, nah aja coba tanya lagi, mungkin terus kita gali terus omong katin mumpung di sini, biar bisa berbagi ya. Om, kalau saya pengen jadi pelukis, Ya. apa yang harus disiapkan? Iya, oke, menarik sekali pertanyaannya. Jadi menjadi pelukis itu tidak gampang. Ya, kalau kita dari kecil, gimana menjadi pelukis, memulai dari kecil tentunya kan ada orang ketika waktu TK atau apa sering ikut lomba berbakat gitu. Betul. Kemudian setelah SD SMP tiba-tiba surut karena sudah ada perkembangan Digital. dan yang sebagainya kan. Tentunya kalau pengen jadi pelukis jangan pernah merasa minder dengan karya kita gitu loh. Tentunya kalau temen lain bilang, oh apa itu karyamu jelek, kamu tetap, ini saya kok. Benar. Kalau menurutmu jelek, ini menurutku bagus. Betul. Jadi, kok gambarmu salah, ini misalkan gambar ayam kok gini, loh ini ayam saya. Betul. Ayam kamu mungkin beda. Betul, Jadi betul. jangan akhirnya terminder kemudian nggak melukis lagi. Jadi tetap semangat berkarya terus. Jadi kuncinya sebenarnya yaitu tadi, proses itu harus dinikmati, berkarya terus. Mau dikatain temen apa ya tetap ya ini saya. Jadi tidak ada yang salah untuk melukis. Betul. Jadi melukis kakinya, misalkan kakinya kucing 5 pun nggak ada salah, atau 10 atau berapa. Jadi jangan merasa dikastain teman kemudian terus akhirnya drop tidak melukis. Itu aja. Wah, keren. Ini sangat menginspirasi ini ya, adik-adik semua yang ada di sana, jadilah diri sendiri. Ya. Jangan kemudian, wah, lu jelek lu gini-gini, masa bodoh gua lu kan gitu. Wah, ini sangat inspirasi banget tuh. Mungkin Om Joni bikin kucing, betul tadi Om Joni bikin kaki 4, Asakoto kakinya 6 kan gitu. Ini kan kucing gua kan gitu. Jadi ada 6. Itu ya, wah keren abis. Mau tanya lagi nggak? Kalau Om itu tuh kalau gambar lebih sering abstrak atau apa namanya? Realis. Yang Oke, saya lebih mengutamakan emosi perasaan dari dalam. Jadi kalau bicara aliran sebenarnya sekarang sudah nggak penting ya. Nggak penting. Tapi yang ke prosesnya itu kan bisa dibaca. Kalau saya lebih mengutamakan emosi perasaan dari dalam, ketika saat itu ada kegelisahan apa ya langsung saya tuangkan saat itu selesai gitu. Itu lebih ke ekspresionis ya, dan kemudian kesininya semakin ke abstrak ekspresionis. Itu kalau bikin gitu Om Katirin berapa lama kalau bikin lukisan? Ya, kalau prosesnya sih sebenarnya waktu berkaryanya tidak lama, tapi mencari ide gagasan itu kan kontemplasinya itu yang perlu lama, tapi eksekusinya paling ya ukuran 2x3 meter gitu yang 4-5 jam. Hah? 4-5 jam? Iya. Cepet deh? Karena keren ya? Kalau tertunda ya nanti emosinya lain lagi. Jadi saya sudah bicara bukan masalah teknis lagi, bukan masalah bentuk apa yang saya lukis, lebih mengutamakan rasa perasaan. Jadi teknik kita sudah 35 tahun atau kuliah di ISI waktu itu sudah kita semua pelajari. Udah daging ya? Wah keren ya. Keren, suatu karya besar dikerjakan dengan 3 jam, tapi tentunya untuk pencarian 3 jam itu yang lama. Eksekusinya betul hanya 3 jam. Betul. Maaf mungkin ini agak mengerucut ke dalam. Setiap lukisan biasanya menghabiskan anggaran berapa itu? Rasanya gimana ya kalau kita melukis tidak bicara masalah kayak kita mau bikin produk, adonan gitu ya. Bikin produk kemudian bahannya segini kita jual segini, bukan ya. Bukan ya. Saya setiap melukis tidak pernah membuat karya menghitung-hitung dan tidak pernah membuat karya gimana caranya laku. Saya bikin ini biar laku, tidak pernah, karena saya lebih selama ini sampai hari ini saya hidup dari lukisan, dan apa yang saya buat itu ya betul-betul kegelisahan. Masalah laku ndak itu ya
Walau Bisa alam nanti. saya percaya kalau saya kerja pasti ada hasil, Betul. ada berkahnya lah, ada hikmahnya. Betul. Rezekinya betul. lah, ada rezekinya. Betul, setuju sekali ya. Mulanya kadang-kadang orang juga mau sodakoh berhitung gitu ya. Betul, saya setuju sekali dengan Mas Katirin. Karya itu tuh jangan hitung-hitung. Gua beli figura, gua bikin abis ini gitu. Wah itu konyol banget ya. Apalagi kalau udah dengan Allah itu ya jangan berhitung. Gua infak mesti gua dapat sekian nih. Gua sodakoh mesti dapat sekian. Wah itu berhitung namanya. Wah keren. Nah, keren Mas Katirin. Nah Mas Katirin sebelum kita berakhir, tolong Mas Katirin memberikan inspirasi, motivasi kepada anak-anaknya Om Deddy yang ada di sana agar punya karya yang bagus yang bisa dipertanggungjawabkan dan harus mau proses, karena tidak mungkin bisa bagus kalau nggak melalui proses. Oke. Untuk adik-adik dan untuk teman-teman yang pengen jadi pelukis atau pengen mencapai apa yang dia inginkan untuk jadi seorang pelukis, tentunya harus selalu menghayati proses. Jadi tidak mudah dan itu harus prosesnya panjang. Apalagi untuk mencari karakter jati diri itu harus kita tahu apa yang kita bikin, kemudian kita rasakan, kita hayati. Karena seniman sampai kapanpun, sampai dia meninggal pun, Avandi itu tetap mengabdi pada proses. Betul. Tidak ada ending yang selesai. Betul. Itu. Tuh adik-adik semua, proses, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Bagaimana kita mau eksis kalau kita tidak melalui proses? Dan jangan pernah mau dengar apa kata orang, dengarlah kata hati. Ya, itu semuanya akan berjalan apa yang kita harapkan. Terima kasih Mas Katirin waktunya. Sama-sama, makasih banyak. Inspirasi kepada anak-anak bangsa. Yang pasti ilmu yang diberikan, pengetahuan yang diberikan oleh Mas Katirin sangat bermanfaat kepada penontonnya Om Deddy. Ya. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.